Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Habibi dari kelas A3. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang makalah perkembangan agama, hubungan antar agama, dan dinamika agama di Indonesia dalam rangka untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh pembimbing dosen Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Baik, langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama, yakni mengenai perkembangan agama yang ada di Indonesia dari waktu ke waktu. Nah, kita sebelumnya sudah pasti mengetahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki keberagaman agama yang sangat banyak. Bukan hanya satu agama, tetapi melainkan banyak sekali agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, tentunya agama-agama ini tidak langsung berkembang begitu saja di Indonesia. Ada masa atau waktu ke waktu suatu agama itu berkembang di Indonesia. Nah, perkembangan agama di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang dipengaruhi dalam ragam budaya, kepercayaan, dan interaksi antar masyarakat. Setiap periode waktu membawa perubahan tersendiri terhadap cara masyarakat memahami, mempraktikkan, dan memaknai ajaran agama. Mulai dari kepercayaan lokal pada masa awal peradaban, masuknya agama-agama besar, hingga pertemuan antar keyakinan pada era modern. Nah, seluruh dinamika tersebut membentuk keberagaman Indonesia saat ini. Nah, jadi proses perkembangan ini terjadi secara bertahap dan dipengaruhi banyak faktor seperti perdagangan, penyebaran budaya, kolonialisme, pendidikan politik, hingga teknologi. Setiap agama yang hadir memberikan kontribusi berbeda-beda dalam membentuk nilai sosial, budaya, dan struktur kehidupan di masyarakat. Inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman agama, namun tetap dalam upaya menjaga harmoni. Nah, jadi Indonesia ini memiliki keberagaman agama, tapi tetap dalam kesatuan, yakni harmoni tadi itu. Nah, baik, kita masuk kepada perkembangan agama pada masa praaksara dan kepercayaan lokal. Nah, sebelum hadirnya agama-agama besar, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem kepercayaan lokal yang berakar pada animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini sangat berkaitan dengan alam, ritual kesuburan, serta penghormatan terhadap kekuatan spiritual. Pada tahap ini, agama atau kepercayaan berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan manusia dan alam. Nah, jadi kepercayaan ini itu untuk agar manusia itu seimbang dengan alam. Nah, sistem spiritual ini menjadi fondasi budaya Nusantara sebelum masuknya agama-agama besar, dan beberapa unsur lokal tetap bertahan dalam praktik keagamaan modern hingga kini. Nah, awal kemunculan kepercayaan lokal ini tidak dapat dilacak secara pasti. Namun, kepercayaan sebagai sistem masyarakat dapat dikatakan berawal dari kelompok manusia yang memiliki pandangan yang sama mengenai aspek yang dianggap sakral. Nah, kepercayaan lokal merupakan etnik di Indonesia yang dimana kelompok atau etnis tersebut masih ada hingga di zaman modern ini. Jadi
di zaman sekarang itu kepercayaan itu masih ada gitu. Kepercayaan lokal tersebut tidak menuntut pengakuan dari pemerintah Indonesia sebagai sebuah agama. Akan tetapi, mereka menuntut haknya sebagai WNI untuk memperoleh identitas yang disahkan oleh negara Indonesia. Kepercayaan lokal merupakan aset negara Indonesia yang ikut andil dalam pembentukan negara Indonesia hingga saat ini. Ya. Yang kedua yakni masa Hindu-Buddha awal pada abad 1 sampai 7 Masehi. Nah, masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia terjadi melalui jalur perdagangan India Nusantara. Kemudian akhirnya muncullah kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya, menunjukkan pengaruh kuat kedua agama ini dalam politik dan kebudayaan. Nah, setelah masa Hindu-Buddha awal, masuklah kita ke masa kerajaan Hindu-Buddha klasik abad 5 sampai 8 Masehi. Sebenarnya sama seperti pada masa tadi, yakni agama Hindu-Buddha, tetapi di masa ini kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram kuno berkembang pesat. Pengaruh agama terlihat dari karya arsitektur monumental seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan serta sistem pemerintahan kerajaan. Pada masa ini agama menjadi alat legitimasi politik, di mana raja dipandang sebagai titisan dewa atau pemimpin yang memiliki kekuasaan religius. Periode ini dianggap sebagai masa keemasannya perkembangan agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia pada waktu itu. Sebelum akhirnya pengaruh Islam itu mulai berkembang. Pengaruh Islam mulai muncul atau berkembang pesat pada abad ke-13. Nah, lanjut kita ke masa Islamisasi Nusantara, yakni yang terjadi pada abad 13 sampai 17 Masehi. Nah, agama Islam adalah agama yang sangat besar atau agama mayoritas yang ada di Indonesia hingga ya sampai sekarang. Nah, Islam dulu masuk melalui pedagang dari Gujarat. Ada yang mengatakan dari teori Gujarat, ada yang mengatakan dari teori Persia, dan ada teori Arab. Penyebaran Islam ini berlangsung melalui jalur perdagangan dan hubungan sosial perkembangan. Islam di Indonesia terjadi secara pendekatan kultural, pendidikan, serta akulturasi budaya lokal. Kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram Islam menjadi pusat perkembangan Islam. Peran para ulama dan sufi juga sangat signifikan. Mereka menggunakan pendekatan yang lembut dan adaptif. Jadi Islam dulu masuk ke Indonesia itu melalui metode yang tidak kasar, lembut. Jadi pendekatan secara pelan-pelan. Sehingga ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan lokal atau Hindu-Buddha. Islamisasi juga membawa perubahan dalam bidang sosial budaya seperti penggunaan aksara Arab Melayu dan berkembangnya sastra keagamaan dan lain-lain. Lanjut ke masa kolonial atau masa penyebaran Kristen. Nah, pada masa abad ini agama Kristen mulai masuk ke Indonesia. Nah, masuknya agama Kristen ke Indonesia tidak terlepas dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda. Portugis memperkenalkan Katolik sejak abad ke-16 melalui aktivitas misionaris di Maluku dan NTT sebagai wilayah pesisir. Mereka menekankan pengajaran agama, pendidikan dasar, serta pelayanan sosial. Nah, perkembangan Kristen pada masa kolonial tidak hanya berdampak pada bidang keagamaan saja, tetapi juga berpengaruh pada bidang pendidikan, kesehatan, dan menunjukkan elit lokal berpendidikan barat. Dan masih banyak lagi sebenarnya dampak dari masuknya agama Kristen ini sama dengan agama Islam yang sekarang menjadi dua agama yang besar di Indonesia, Islam dan Kristen. Nah, lanjut ke masa kebangkitan nasional dan awal kemerdekaan. Nah, pada masa ini agama ditandai itu banyak lahir organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, dan PGI. Nah, banyak kelompok-kelompok agama yang bermunculan dan memberikan dampak terhadap dinamika agama di Indonesia. Salah satunya kebebasan berekspresi meningkat sehingga berbagai kelompok keagamaan mendapat ruang
mendapat ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pandangan, membangun kegiatan keagamaan, serta membangun identitas komunitas. Nah, perkembangan agama pada periode ini ditandai oleh kompetisi ide, penguatan kesadaran inklusif, serta upaya menjaga harmoni di tengah perubahan sosial yang cepat. Jadi pada masa ini tuh perkembangan agama itu banyak ditandai oleh munculnya komunitas atau kelompok-kelompok agama yang bermunculan ya. Lanjut ke yang terakhir, yakni masa reformasi atau masa sampai sekarang ini. Nah, di era ini masa reformasi membawa keterbukaan informasi dalam praktik keagamaan, yang dimana dinamika kehidupan beragama di Indonesia terjalin semakin terbuka. Kebebasan berpendapat dan bermunculan berbagai organisasi keagamaan yang membuat ruang ekspresi publik semakin luas. Nah, di saat yang sama, perkembangan teknologi digital mengubah cara pandang masyarakat mempelajari dan memahami agama karena cepatnya informasi itu diakses begitu. Nah, informasi keagamaan menyebar lebih cepat dan luas, menunjukkan corak keberagaman yang lebih beragam dan tidak lagi bergantung pada satu pusat otoritas. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yakni pembahasan mengenai bentuk hubungan antar agama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kan Indonesia kan memiliki rakyat. Nah, dimana pada situasi tersebut kita kan mengharuskan kita untuk berkomunikasi atau bersosialisasi antar masyarakat. Nah, di sini kan terjadi kan karena banyak berbagai agama yang ada di Indonesia. Jadi kan kita harus berkomunikasi atau bersosialisasi dengan rakyat yang berbeda satu sama lain. Nah, di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih bentuk hubungan antar agama dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana sih bentuk orang-orang yang berkomunikasi atau antar agama gitu. Nah, seperti itu. Jadi hubungan antar agama di Indonesia merupakan salah satu isu yang selalu relevan. Mengingat keberagaman keyakinan merupakan ciri utama masyarakat Indonesia. Nah, ini jadi ada yang pertama, yakni kita langsung ke bentuknya saja. Yang pertama yakni fondasi historis pembentukan interaksi antar agama. Nah, jadi ada fondasi pembentukan sejarahnya pembentukan interaksi antar agama. Nah, interaksi antar pemeluk agama di Indonesia terbentuk melalui proses sosial yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya ialah faktor historis serta kondisi sosial politik yang berkembang dari masa ke masa. Pada level komunitas, hubungan antar agama biasanya dimulai dari aktivitas sehari-hari yang bersifat informal, seperti kegiatan ekonomi, kerjasama lingkungan, dan komunikasi antar warga di ruang publik. Nah, jadi kayak terjadi secara informal itu seperti ya aktivitas sehari-hari gitu. Yang pada akhirnya pola interaksi antar pemeluk agama di Indonesia mencerminkan proses sosial yang terus berkembang. Interaksi tersebut bergerak harmoni dan tantangan, dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, politik, dan teknologi. Nah, keberagaman agama yang sering dianggap sebagai potensi gesekan sebenarnya dapat menjadi sumber kekuatan ketika dikelola melalui dialog, kerjasama, dan saling pengertian. Nah, masuk ke poin yang kedua, yakni praktik interaksi antar agama dalam kehidupan sosial. Pada tingkat masyarakat, interaksi antar agama umumnya terjadi natural melalui aktivitas sosial sehari-hari. Nah, sama seperti poin yang pertama, cuma ini lebih ke masyarakat itu sendiri. Masyarakat sering terlibat seperti dalam kegiatan gotong royong, musyawarah desa, atau perayaan adat yang melibatkan banyak pemeluk agama. Nah, pola hubungan semacam ini memperlihatkan bahwa harmoni tidak hanya dibangun melalui kebijakan formal, tapi juga melalui pengalaman hidup yang terjadi secara berdampingan yang terus-menerus. Nah,
Jadi harmoni atau bentuk hubungan interaksi antar agama yang ada di masyarakat awalnya itu tidak hanya terjadi secara formal, jadi secara informal, jadi secara natural terjadi karena pengalaman hidup yang terjadi secara berdampingan itu tadi. Nah, langsung ke poin yang ketiga, yakni lembaga dan organisasi dalam memfasilitasi kerjasama antar agama. Nah, dalam konteks formal, yang ini adalah dalam konteks formal, hubungan antar agama diperkuat melalui keberadaan lembaga seperti forum kerukunan umat beragama, organisasi keagamaan lintas iman, dan komunitas dialog. Nah, intinya ini adalah munculnya organisasi atau lembaga-lembaga yang memfasilitasi interaksi atau dialog antar agama yang dapat menambah keterbukaan berpikir, keterbukaan pendapat antara satu dengan yang lain, antara agama yang satu dengan yang lain. Nah, seperti itu agar harmoni tetap terjaga dan terjalin. Nah, yang poin yang keempat, yakni akomodasi sosial dalam ruang publik. Nah, akomodasi sosial merupakan bentuk hubungan yang menekankan kemampuan masyarakat dan negara untuk menyesuaikan ruang publik agar dapat digunakan secara nyaman oleh semua pemeluk agama. Dalam konteks Indonesia, akomodasi sosial tampak jelas pada pengaturan hari libur nasional. Nah, di sini jadi seperti untuk menyesuaikan di ruang publik gitu, untuk dalam konteks agar dapat diterima dalam semua agama itu. Ya, seperti hari libur nasional, penyesuaian agama, pengaturan jam kerja, dan lain-lain. Nah, lanjut pada poin yang kelima, yakni penyelesaian konflik dan mekanisme perlindungan. Hubungan antara agama yang harmonis bukan berarti bebas dari tantangan. Dalam sejarah Indonesia, konflik bernuansa agama pernah terjadi di beberapa daerah akibat faktor politik, ekonomi, maupun sosial. Karena itu, mekanisme penyelesaian konflik menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan antar agama agar tetap kondusif. Nah, jadi harmoni atau harmonisasi hubungan antar agama itu tidak terjadi secara mulus-mulus saja. Banyak konflik yang terjadi karena akibat faktor politik, ekonomi, maupun sosial begitu. Nah, negara memiliki peran strategis dalam menyediakan perangkat hukum, lembaga mediasi, dan aparat keamanan yang mampu bertindak netral ketika perselisihan terjadi. Di tingkat masyarakat, tokoh agama memegang peran sentral sebagai mediator karena suara mereka memiliki pengaruh kuat dalam meredakan ketegangan. Nah, selain itu, pendidikan juga sangat penting dalam meningkatkan pemahaman lintas agama, menjadi langkah preventif penting untuk mencegah konflik berulang. Seperti itu. Langsung saja ke poin yang terakhir, yakni penguatan nilai Pancasila sebagai berkat identitas keberagaman. Nah, di sini peran Pancasila sebagai berkat hubungan antar agama di Indonesia tidak sekedar berada pada tataran filosofis, tetapi juga menjadi fondasi praktis dalam mengatur dinamika sosial masyarakat. Nah, jadi Pancasila juga berperan sangat penting di sini. Penguatan nilai Pancasila juga terlihat dalam berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan keberagaman, program pendidikan karakter, kurikulum sekolah, pelatihan bagi aparatur negara, serta kampanye kerukunan umat beragama merupakan contoh upaya sistematis yang bertujuan menanamkan nilai toleransi dan solidaritas. Selain itu, Pancasila menjadi pedoman penting dalam merespon tantangan keberagaman di era modern, seperti maraknya informasi menyesatkan, radikalisme berbasis agama, dan polarisasi sosial begitu. Nah, jadi itu tadi adalah bentuk-bentuk hubungan yang terjadi atau interaksi antar agama yang ada di Indonesia. Lanjut kita ke pembahasan yang ketiga, yakni bagaimana sih upaya menjaga toleransi dan sikap saling menghargai antar pemeluk agama dapat diterapkan dalam masyarakat. Nah, bagaimana kita menerapkan agar harmonisasi agama ini atau sikap saling menghargai toleransi itu dapat diterapkan dalam masyarakat. Nah, yang pertama yakni menjadikan toleransi antar agama sebagai kebutuhan.
Jadi keberagaman agama di Indonesia membuat interaksi sosial berlangsung antara orang-orang dari latar keyakinan yang berbeda. Tanpa pemahaman dan sikap saling menghormati, hubungan sosial mudah terganggu. Karena itu di sini menekankan bahwa sikap toleransi itu harus dijadikan sebagai kebutuhan bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, yang kedua yakni menekankan pendidikan dan literasi keberagaman agar mampu menguatkan sikap toleransi. Nah, jadi pendidikan baik formal maupun informal memegang peran sangat penting dalam membangun pola pikir yang inklusif. Sekolah, keluarga, dan lembaga keagamaan dapat mempromosikan nilai penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Nah, jadi edukasi sejak dini, edukasi di lingkungan pendidikan informal maupun formal begitu. Nah, yang ketiga ini dialog antara umat beragama untuk membantu mencegah konflik. Nah, dialog agama antar agama merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah prasangka dan kesalahpahaman. Karena di sini nanti pihak-pihak itu dapat menyampaikan, pihak-pihak berbeda agama itu dapat menyampaikan sesuatu yang menjadi keresahan ataupun menjadi permasalahan gitu secara terbuka. Nah, yang keempat yakni peran pemerintah dan aturan sosial dalam menjamin toleransi. Nah, di sini pemerintah juga harus turut andil dalam menjaga toleransi itu, seperti membuat lembaga kerukunan umat beragama dan kebijakan sosial yang sangat penting untuk memastikan tidak ada kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif gitu. Nah, yang kelima yakni peran media dan kultur digital dalam membentuk sikap saling menghargai. Nah, pada zaman yang serba sosmed sekarang ini, peran media sosial sangat penting. Media sosial sangat yang sering menjadi sumber pemicu konflik karena penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax, dan di mana di sana itu bersifat provokatif atau memecah belah. Nah, di sini harus pandai-pandai dalam bermedia sosial, mengatur informasi dan menyerap informasi begitu. Nah, yang keenam ya ini penguatan komunitas dan kegiatan lintas agama. Nah, kegiatan-kegiatan seperti kerja bakti, kemanusiaan, atau komunitas ini membantu memperkuat kedekatan emosional antar warga. Aktivitas sosial semacam ini membuktikan bahwa kerjasama dapat terjalin tanpa harus menghilangkan identitas atau keyakinan masing-masing gitu. Nah, lanjut ke pembahasan yang berikutnya yakni faktor apa saja sih yang mempengaruhi dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kehidupan beragama di Indonesia? Nah, yang pertama yakni faktor historis. Jadi sejarah memiliki peran di sini. Sejarah penyebaran agama di Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap dinamika keberagaman saat ini. Setiap agama yang masuk ke Nusantara memiliki jalur perkembangan yang berbeda. Islam melalui jalur perdagangan, Kristen melalui jalur dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi faktor sejarah. Nah, yang kedua ini faktor sosial dan budaya. Nah, keberagaman suku dan budaya atau adat istiadat menjadi faktor penting dalam membentuk corak dan dinamika kehidupan beragama. Masyarakat memiliki latar kebudayaan yang kaya. Jadi Indonesia pada dasarnya sudah memiliki budaya yang sangat kaya atau beragam gitu. Nah, lanjut ke poin yang ketiga yakni faktor politik dan kebijakan negara. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, agama sering berada dalam interaksi yang erat dalam politik. Kebijakan negara melalui agama resmi, tata cara pendirian rumah ibadah, serta regulasi terkait pendidikan agama menimbulkan dinamika tertentu di masyarakat. Jadi kebijakan yang tidak adil atau berpihak pada kelompok tertentu sangat mempengaruhi hubungan antar agama di Indonesia. Nah, yang keempat ini faktor agama itu sendiri. Nah, begitu. Perbedaan ekonomi menjadi faktor cermin dalam konflik antar kesenjangan antar agama. Kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat dapat menciptakan kecemburuan sosial dalam
beberapa konflik. Oh maaf ya, ini faktor ekonomi bukan faktor agama ya. Nah begitu. Nah lanjut ke faktor yang kelima, ini faktor teknologi atau informasi dan media. Teknologi menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi dinamika kehidupan beragama. Akses masyarakat terhadap informasi keagamaan semakin mudah dan cepat. Media sosial mungkin dakwah digital. Nah seperti itu. Jadi teknologi dan media ini sangat berpengaruh atau jadi faktor juga keberagaman agama yang terjadi di Indonesia. Nah yang keenam yakni faktor pendidikan keagamaan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap agama lain. Pendidikan yang inklusif, moderat, dan mengajarkan nilai persaudaraan lintas agama akan mendorong terciptanya generasi yang lebih toleran. Sebaliknya, pendidikan yang inklusif dan menekankan superioritas kelompok tertentu dan dapat mempengaruhi munculnya sikap radikal atau intoleran. Nah, yang terakhir yakni faktor mobilitas penduduk dan interaksi antar komunitas. Mobilitas penduduk yang meningkat melalui urbanisasi dan migrasi atau perpindahan penduduk karena pekerjaan telah memperluas perjumpaan antar pemeluk agama. Nah seperti itu. Dinamika kehidupan beragama di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, mulai dari sejarah panjang, keberagaman budaya, politik, ekonomi, pendidikan, hingga perkembangan teknologi. Nah faktor tersebut menyatakan perubahan tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat toleransi antar pemeluk agama. Seperti itu. Nah di sini kita membahas tentang pembahasan yang terakhir ya, yakni bagaimana peran agama dan dinamika agama dalam menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Bagaimana sih agama itu, keberagaman agama dan dinamika agama itu tetap menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Peran agama dalam kehidupan bangsa Indonesia memiliki posisi yang sangat penting, tidak hanya menjadi sumber nilai moral, tetapi juga sebagai landasan etika sosial bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Indonesia sebagai negara multikultural dihuni oleh berbagai pemeluk agama, sehingga dinamika keagamaan menjadi salah satu faktor yang kestabilitas sosial dan persatuan nasional. Nah, poin yang pertama, bagaimana peran agama, yakni agama sebagai sumber nilai moral dan pedoman sosial. Nah, agama memiliki fungsi fundamental dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat. Ajaran agama pada dasarnya membawa nilai universal seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan empati. Nilai-nilai tersebut tidak hanya penting bagi hubungan antar personal, tetapi juga menjadi pedoman etika sosial yang mengarahkan masyarakat untuk hidup damai dan saling menghormati. Seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua, lanjut ke poin yang kedua, peran dialog antar umat beragama dalam mengelola dinamika perbedaan. Nah, dalam realitas sosial, perbedaan interpersepsi, praktik ibadah, dan tradisi keagamaan merupakan hal yang tidak terelakkan. Kembali lagi, di sini peran dialog antar agama sangat dibutuhkan dalam upaya dalam menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Begitu. Lanjut yang ketiga, yakni agama sebagai instrumen integrasi sosial dan penguat identitas kebangsaan. Agama tidak bisa berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan konteks-konteks sosial politik masyarakat. Dalam kerangka kebangsaan Indonesia, nilai-nilai yang bersumber dari agama sangat selaras dengan ideologi Pancasila, terutama dalam prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Nah, selain itu, agama mendorong umat untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang memperkuat kohesi seperti gotong royong, kegiatan kemanusiaan, dan kerjasama lintas agama. Semakin aktif peran agama dalam membentuk solidaritas sosial, semakin kuat pula integritas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Nah, lanjut ke poin yang keempat, yakni dinamika keagamaan di era modern dan tantangannya terhadap keharmonisan. Nah, di era modern ini dinamika kehidupan keagamaan tidak pernah statis.
Di era modern, arus informasi, arus globalisasi, dan perkembangan teknologi telah memengaruhi cara masyarakat beragama. Nah, seperti itu. Tantangan tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial ketika tidak diimbangi dengan literasi keagamaan yang baik. Nah, oleh karena itu, peran agama dalam memberikan pemahaman moderat menjadi sangat penting. Pemerintah bersama tokoh agama mengembangkan program moderasi beragama untuk mengatasi dinamika tersebut dengan menekankan sikap toleransi, anti kekerasan, cinta tanah air, dan lain-lain yang menolak doktrin ekstrim. Nah, seperti itu. Lanjut ke poin yang kelima, yakni peran lembaga dan tokoh agama dalam menjaga keharmonisan sosial. Nah, di sini lembaga dan tokoh agama juga sangat berperan penting sebagai mediator pendidik dan sebagai pembimbing moral bagi masyarakat melalui aktivitas-aktivitas sosial, pendidikan agama seperti itu. Nah, selain itu lembaga agama menjadi agen penyaring terhadap paham-paham keagamaan ekstrim. Nah, itu. Dengan demikian, peran tokoh dan lembaga agama tidak hanya bersifat religius tapi juga mencakup fungsi sosial, sehingga kontribusinya sangat signifikan dalam menjaga kohesi dan harmoni antar kelompok dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yakni adalah agama sebagai pemersatu dalam krisis sosial dan kebangsaan, begitu. Nah, pada masa krisis baik berupa bencana alam, konflik maupun dan lain, politik agama hadir sebagai kekuatan yang memberikan rasa aman, harapan, dan keteguhan bagi masyarakat. Ajaran agama mengajarkan pentingnya menjaga solidaritas dan saling membantu, sehingga ketika terjadi bencana atau situasi sulit, respon masyarakat yang dilandasi nilai spiritual menjadi lebih humanis. Ya, seperti itu. Lebih jauh, agama juga dapat menjadi pedoman moral bagi pemerintah dan masyarakat mengambil keputusan yang adil selama masa krisis. Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang diajarkan agama membantu memastikan bahwa penanganan kritis tidak dilakukan secara diskriminatif. Dengan demikian, agama menjadi kekuatan moral yang membantu dalam menjaga harmoni dan memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang layak. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya di sini banyak sekali pembahasan mengenai hubungan antara agama, faktor-faktor dan dinamika agama yang ada di Indonesia. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Dan mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.